Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan sebuah cerita tentang seorang agen pencari bakat yang nekat mencari pemain baseball di pelosok India demi menyelamatkan perusahaan. Melalui program pencarian bakat bernama Million Dollar Arm, dua pemuda India berhasil menjadi atlet India pertama yang dikontrak klub Liga Utama Amerika. Cerita mereka kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Million Dollar Arm yang dirilis pada tahun 2014. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang agen olahraga bernama J.B. Bernstein yang saat itu sedang berlatih bicara sebelum bertemu dengan atlet American football bernama Popo. J.B. memakai setelan jas terbaiknya untuk memberikan kesan bahwa perusahaannya bagus dan terpercaya. Padahal sebenarnya perusahaannya saat itu sudah berada di ujung kebangkrutan. Bahkan J.B. hanya memiliki 2 karyawan. Bisa menggandeng Popo menjadi harapan besar untuknya menyelamatkan perusahaan. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu-tunggu pun datang. Tak banyak diskusi, Popo bersedia bergabung dengan perusahaan, namun dia meminta uang muka $1 juta. Dengan keadaan perusahaan yang hampir bangkrut, tentu J.B. tidak bisa mengabulkan permintaan Popo. Akhirnya, Popo memilih bergabung dengan perusahaan lain yang mau memberikan uang muka. Selanjutnya, J.B. dan karyawannya yang bernama Ash pergi melihat pertandingan basket dengan harapan ada atlet yang bisa mereka beli. Tapi ternyata banyak juga agen olahraga dari perusahaan lain yang datang. Ash berpikir mereka tak memiliki kesempatan. Tapi J.B. meyakinkan bahwa mereka pasti bisa bangkit lagi. Malamnya, mereka berdua berpikir keras mencari cara menyelamatkan perusahaan. J.B. berpikir untuk merekrut anak-anak berbakat, memberikan pelatihan, kemudian menjual pada tim-tim besar. Tapi ide tersebut ditolak oleh Ash. Ketika ingin mengganti siaran televisi, Ash menemukan siaran pertandingan kriket yang dia sukai. Namun J.B. tidak tertarik sama sekali pada olahraga kriket. Menurutnya, siapapun bisa melakukan olahraga kriket. Tapi bagi Ash, kriket adalah olahraga cerdas. Sebelum pulang, Ash melihat seorang perempuan baru pulang bekerja dan masuk ke halaman belakang rumah J.B. Ternyata J.B. menyewakan satu bangunan kecil di belakang pada perempuan bernama Brenda tersebut. Sudah 3 tahun mereka tidak memiliki klien besar. Ash sendiri sudah hampir menyerah untuk terus bekerja dengan J.B. Jadi setelah Ash pulang, J.B. mencoba mencari jalan keluar masalah mereka. Saat memperhatikan siaran olahraga kriket, J.B. menemukan ada kemiripan antara kriket dengan baseball. Kedua olahraga tersebut sama-sama memiliki pelempar, hanya saja teknik melemparnya yang berbeda. Dari sini, J.B. mengatakan pada Ash untuk mencari pelempar bola berbakat di India. Kriket sangat terkenal di India, tapi dia akan mencari pelempar untuk olahraga baseball. Hari berikutnya, J.B. dan Ash menemui seorang investor bernama William Chang. Ash menjelaskan baseball memang tidak ada di India, tapi mereka akan merubah pelempar kriket menjadi pelempar baseball. India adalah pasar terakhir yang belum pernah dimanfaatkan. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan penggemar baseball di India yang berarti ada peluang keuntungan besar. J.B. menambahkan, katanya jika mereka berhasil memasukkan pemain India pertama ke Major League Baseball, mereka akan memiliki miliaran penggemar. Mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan berbagai merchandise. Rencananya, J.B. akan mencari pelempar berbakat di India dengan membuat sebuah acara pencarian bakat. Hal itu bisa dijadikan ajang promosi. Setelah mendapatkan pelempar terbaik di India, mereka akan membawanya ke LA untuk dilatih dan selanjutnya mencarikan kontrak dengan klub profesional. J.B. butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan program tersebut. Tapi Chang meminta program bisa selesai dalam 1 tahun. Tanpa pikir panjang, J.B. menyetujui permintaan Chang tersebut. Setelah pertemuan itu, Ash sedikit kesal kepada J.B. Dia berpikir bagaimana cara mereka bisa menemukan dan melatih orang dalam 1 tahun. J.B. berkata yang terpenting bagi mereka sekarang adalah mendapatkan investornya. Bagi J.B., ini adalah satu-satunya peluang untuk mereka.
Selanjutnya, mereka menemui Tom House yang telah berpengalaman selama 30 tahun menjadi pemain dan juga pelatih di liga besar. Mereka meminta Tom House untuk melatih talent dari India yang akan mereka bawa nanti. Tapi ternyata Tom House tidak mau. Can't be done. There's no way they'd be ready for a pro tryout. Not in a year. You certainly don't need any help with your pitching, do you? Dia menjelaskan bahwa kriket dan baseball adalah dua gerakan lemparan berbeda. Jadi mustahil melatih seseorang menjadi pemain profesional dalam waktu kurang dari 1 tahun. JB meminta agar Tom House menganggap itu sebagai tantangan. Tidak ada yang peduli jika gagal. Namun jika berhasil, dia akan menjadi orang pertama yang berhasil melatih anak India yang tidak pernah bermain baseball menjadi prospek masa depan Major League hanya dalam waktu 1 tahun. Singkat cerita, sampailah JB di India. Seharusnya dia dijemput oleh Vivek, orang lokal India yang akan membantu mengurus segala kebutuhan program pencarian bakat seperti kaos, brosur, peralatan baseball, dan lain sebagainya. Tapi karena Vivek mengira JB akan datang besok, jadi JB pergi sendiri ke tempat yang jadi kantor sementaranya di India. Begitu bertemu Vivek, JB bertanya apakah keperluan yang dia minta sudah siap semua. Vivek menjawab, mereka butuh menyewa pihak seperti percetakan kaos dan brosur agar permintaan mereka cepat diurus. Tak ada pilihan lain, JB pun terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk itu. Selama di India, JB akan dibantu oleh pensiunan bernama Ray Poitevin untuk melakukan proses seleksi. Selesai makan siang, seorang pria bertubuh mungil menghampirinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Amit Rohan. Amit mengaku sangat menyukai baseball. Dia ingin ikut proses seleksi, tapi dia sadar dengan tubuh kecilnya, dia tidak akan bisa bergabung. Amit memberitahu bahwa dirinya melatih baseball untuk beberapa anak di Mumbai. Karena kesukaannya pada baseball, dia menawarkan diri untuk bekerja sukarela membantu JB. Tanpa pertimbangan apapun, JB langsung menerimanya. Acara pencarian bakat yang menjadi program JB ini disebut dengan $1 Million Arm. Setelah brosurnya tersebar, acara itu dengan cepat terdengar sampai ke segala penjuru India. Nantinya proses seleksi akan diadakan di beberapa tempat. Siapapun boleh ikut menjadi peserta. Tapi 2 orang peserta dengan kecepatan melempar tertinggilah yang nantinya akan dibawa ke LA untuk mengikuti pelatihan khusus bersama Tom House. Singkat cerita, hari pertama seleksi pun dimulai. Tempat pertama yang mereka datangi yaitu Nashik. JB tidak menyangka orang-orang yang datang lebih banyak dari yang dibayangkan. Media India juga meliput jalannya acara tersebut. Meskipun Ray tampak tidak serius dan kerjaannya hanya tidur, namun dia bisa menebak dengan tepat kecepatan lemparan peserta tanpa harus melihatnya. Ray, how are you going to know if anyone can throw if you keep your eyes shut all day? I can hear it. After we've been here half a day, no one can throw over 45. Really? Yeah. 43. Dari banyaknya peserta di hari pertama, tidak ada satupun yang kecepatan lemparannya lebih dari 45 mph. Pencarian bakat dilanjutkan hari berikutnya di tempat yang berbeda. Namun, di hari kedua pun hasilnya tak jauh berbeda dengan hari pertama. Belum ada satupun peserta yang berhasil mencapai standar kualifikasi. Hal itu terjadi terus-menerus selama berhari-hari dan membuat JB mulai frustasi. Di tempat lain, seorang anak laki-laki bernama Dinesh terlihat tertarik untuk ikut kontes. Namun dia dilarang oleh ayahnya karena harus membantu bekerja. Kemudian, seorang pelatih tim kriket juga terlihat menyuruh anggota timnya untuk mencoba kontes $1 Million Arm. Selanjutnya, kontes diadakan di Lucknow, yang mana di sana ada pusat olahraga yang didatangi banyak pemuda India. Hasilnya cukup baik dibanding tempat-tempat sebelumnya, meskipun belum ada yang mencapai kecepatan 80 mph. Hingga kemudian Dinesh membuat JB dan Ray terkejut karena berhasil mencapai 84 mph. Lemparannya masih liar, tapi JB senang dengan hasilnya. That sounded good. Sounded like it. Let's see if we can do it again. Setelah Dinesh, muncul peserta lain yang sama bagusnya bernama Rinku. Dari kontes di Lucknow,
Mereka berhasil mendapatkan 4 peserta yang sesuai kualifikasi. Kemudian di Goa, mereka mendapatkan 16 orang lagi. Jadi total keseluruhan yang akan lanjut ke babak selanjutnya ada 20 orang. Sebelum dilakukan babak final, 20 orang tersebut akan mengikuti camp latihan dengan Ray yang diadakan di sebuah kampus kecil tempat Amit mengajar. Keberadaan Amit sangat membantu karena dialah yang menjadi penerjemah untuk para peserta yang tidak bisa berbahasa Inggris. Situasi yang mulai membaik membuat JB sedikit memiliki harapan dengan hasilnya nanti. Suatu malam, Rinku mencoba mengajak mengobrol Dinesh yang sedang berlatih. Dari percakapan mereka, diketahui mereka tak menyukai olahraga kriket. Dinesh pernah menjadi pemain hoki, sedangkan Rinku adalah atlet lempar lembing. Jika menang nanti, Dinesh berencana membelikan truk baru untuk ayahnya. Akhirnya, babak final pun dimulai. Semua orang antusias untuk menyaksikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Di babak final, setiap peserta akan diberi kesempatan melakukan lemparan sebanyak 10 kali. Pemenang pertama dan kedua akan berkesempatan pergi ke Amerika. Hingga giliran Dinesh, dia berhasil menempati posisi pertama dengan kecepatan lemparan 85 mph. Hanya saja lemparannya masih liar. Lalu dilanjutkan oleh peserta terakhir yaitu Rinku. Rinku berhasil mendapat beberapa kali strike dengan kecepatan lemparan 85 mph. Rinku pun berhasil menjadi pemenang dan mendapatkan $1 juta serta berkesempatan ke Amerika untuk persiapan uji coba tim Major League Baseball. Dinesh yang menempati posisi kedua pun memiliki kesempatan yang sama. Sebelum berangkat ke Amerika, JB dan timnya terlebih dahulu mengunjungi orang tua Dinesh dan Rinku. Keduanya hanyalah anak desa. JB telah memberikan kesempatan yang besar untuk anak-anak yang bahkan tidak pernah bermimpi keluar dari desa. Vivek mengingatkan bahwa Dinesh dan Rinku tidak pernah memimpikan hal ini, tapi ini akan sangat merubah hidup mereka. Jadi mereka akan menjadi tanggung jawab besar JB. Warga desa menyambut mereka dengan sangat meriah. Namun selanjutnya dengan penuh haru, para orang tua harus melepas anak-anak mereka pergi jauh dari rumah. Sesampainya di Amerika, mereka dijemput oleh Ash dan Teresa. Ash berkata ingin mengajak Dinesh dan Rinku menonton pertandingan kriket bersama. Tapi Amit memberitahu bahwa Dinesh dan Rinku tidak menyukai kriket. Mereka adalah pemain hoki dan lempar lembing. Mendengar itu, JB sedikit terkejut karena sebelumnya dia berpikir semua orang India bermain kriket. Akhirnya, mereka pun sampai di hotel. Di sini akan terlihat betapa polosnya Dinesh dan Rinku yang terkesan melihat eskalator dan lift. Guys, let him close. Sebelum meninggalkan mereka, JB memberitahu bahwa dia akan menjemput setiap hari pukul 8:30 untuk latihan. Jika ada masalah, mereka bisa menghampiri Amit yang berada di sebelah kamar. Selain menjaga Dinesh dan Rinku, Amit juga diberi tugas untuk merekam kehidupan sehari-hari Dinesh dan Rinku. Sepulangnya ke rumah, JB langsung menghampiri Brenda untuk memberikan miniatur Taj Mahal. Brenda terlihat senang menerima hadiah kecil tersebut. Namun raut wajah JB seketika berubah ketika seorang laki-laki datang menghampiri Brenda. Rupanya, Brenda baru saja memiliki seorang kekasih. Malamnya, JB mendapat telepon dari pihak hotel yang memberitahu bahwa Dinesh dan Rinku tak sengaja membuat lift berhenti yang kemudian membuat mereka panik dan menekan alarm lift. Pihak hotel berkata tidak akan membuat tuntutan atas kekacauan yang terjadi, namun JB harus membawa keluar Dinesh, Rinku dan Amit keluar dari hotel saat itu juga. JB meminta Ash untuk menampung mereka, namun Ash sendiri memiliki 2 orang anak sehingga tidak ada kamar kosong lagi di rumahnya. JB sebenarnya tinggal sendirian, tapi dia tidak ingin kehilangan kehidupan singlenya yang sudah lama dia nantikan. Mengingat perusahaan tak memiliki uang lagi, akhirnya JB membawa mereka untuk tinggal di rumahnya. JB hanya memberikan aturan agar mereka semua menjaga agar tetap rapi dan bersih. Keesokan paginya, mereka sudah menunggu JB untuk sarapan. Tapi JB yang sudah terlambat untuk kerja hanya memberikan snack bar untuk sarapan mereka. Mereka kemudian berangkat ke tempat tim USC. Dinesh dan Rinku akan latihan setiap hari dari jam 9 sampai jam 1 bersama pelatih Tom House.
Latihan pertama, mereka diminta untuk saling lempar tangkap untuk membiasakan dengan menggunakan sarung tangan baseball. Setelah itu, mereka akan mencoba melempar ke arah catcher atau penangkap bola. Sayangnya, tidak ada satupun lemparan yang berhasil strike. Hal itu meruntuhkan ekspektasi Tom House. JB yang malu pun juga bersyukur Chang si investor tidak melihatnya. Tom House memuji lengan mereka yang bagus dan tak pernah mengeluh latihan. Tapi untuk membuat mereka siap uji coba dalam waktu 6 bulan, bagi Tom House itu tidak mungkin. Menyadari permainannya buruk, Dinesh khawatir JB akan memulangkan mereka. Tapi Rinku tetap terlihat santai. Dia berkata tidak mungkin mereka bisa menguasai hanya dalam 1 hari. Pagi berikutnya, JB mengantar mereka ke tempat latihan. Hari itu JB hanya mengantar saja tanpa menyaksikan mereka berlatih karena harus ke kantor. Sesampainya di kantor, alangkah terkejutnya JB melihat hampir semua barang di kantor habis. Ash memberitahu bahwa mereka sudah benar-benar kehabisan uang. Ditambah lagi, Chang yang terus menelpon menanyakan perkembangan Dinesh dan Rinku. JB memperingatkan agar Ash dan Teresa tidak melaporkan yang sebenarnya kepada Chang. Latihan terus berjalan seperti biasanya, tapi Dinesh dan Rinku belum juga menunjukkan perkembangan. Suatu pagi, Brenda yang sedang libur bekerja mencoba mengobrol dengan Dinesh dan Rinku yang sedang latihan sendiri. Dinesh mengatakan kalau baseball sangat sulit, sedangkan Rinku berkata JB tidak pernah datang menyaksikan latihan karena tidak menyukai permainan mereka. Brenda mencoba memberi pengertian bahwa JB bukan tidak mau datang, tapi dia adalah orang sibuk. Saat mengantar latihan, Tom House memberitahu JB bahwa Dinesh dan Rinku terlibat perkelahian dengan pemain lain. Namun masalah utamanya bukan itu. Dinesh dan Rinku tampak tak menyatu dengan pemain lain. Tom House harap JB bisa sering melihat latihan agar paham situasinya. JB pun memberi alasan bahwa dirinya memiliki banyak pekerjaan. Tom House memberitahu bahwa mereka harus merasa didukung. Pikiran mereka harus senang agar latihannya maksimal. Malamnya, JB mengajak Dinesh, Rinku, dan Amit ke pesta yang diadakan Popo. Di sana, JB meninggalkan mereka untuk bersenang-senang, sedangkan dia sendiri mencoba mendekati Popo lagi. Ketika malam semakin larut, Dinesh berpikir seharusnya mereka segera pulang karena besok harus latihan. Rinku pun sudah merasa bosan. Tapi JB belum terlihat lagi. Saat itu, JB berada di ruangan khusus bersama Popo. Hingga kemudian dia mendapat telepon karena Amit menyebabkan masalah. JB pun segera membawa mereka pulang. Tapi di perjalanan, Amit dan Rinku muntah di dalam mobil. Hal itu membuat JB kesal. Padahal dia harus segera kembali ke pesta untuk melanjutkan pembicaraan dengan Popo. Ketika akhirnya JB kembali ke pesta, dia melihat Popo sudah melakukan kesepakatan dengan agen dari perusahaan lain. JB pulang dengan perasaan marah. Dia bahkan tidak mendengarkan permintaan yang diucapkan Rinku. JB berkata, daripada meminta maaf, lebih baik mereka melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu latihan baseball. Brenda yang kebetulan melihat JB meluapkan amarahnya di halaman belakang, kemudian mengajaknya berbicara. JB menceritakan semua hal buruk yang menimpa hidupnya. Brenda pun berkata, jika Dinesh dan Rinku adalah kesempatan terakhirnya, maka JB harus memberikan perhatian lebih pada mereka. Bukan hal mudah bagi anak-anak itu untuk jauh dari rumah. Mereka pasti merindukan keluarga. JB bertanya, dari mana Brenda tahu semua itu? Brenda menjawab, anak-anak itu yang bilang kepadanya. Mereka hanya ingin JB lebih peduli. Esoknya, JB menjual mobilnya dan membeli mobil lain yang lebih besar. Dia juga mulai mendampingi mereka latihan, mengajak mereka menonton pertandingan baseball, olahraga bersama, makan bersama, dan saling bercanda satu sama lain. Nyatanya, cara tersebut berhasil membuat Dinesh dan Rinku menunjukkan kemajuan pada latihan. Kepribadian JB yang jadi lebih menyenangkan juga membuatnya semakin dekat dengan Brenda. Anak-anak pun mendukung jika JB nantinya menikah dengan Brenda.
Setelah latihan berbulan-bulan, Chang menemui JB untuk mengingatkan terkait jadwal uji coba yang sudah dijanjikan. Dalam waktu 3 minggu, Dennis dan Rinku akan melakukan uji coba. Tom House sangat tidak habis pikir dengan JB. Menurutnya, Dennis dan Rinku belum siap untuk uji coba. Mereka hanya akan menjadi badut sirkus dan olok-olokan media. JB tetap akan melakukannya dengan alasan bisnis. Selanjutnya di kantor, Ash sibuk mencari tempat yang bisa digunakan untuk uji coba. Tiba-tiba, JB mendapat telepon dari Brenda yang memberitahu kalau jari Rinku terluka saat mencoba belajar memasak. JB bergegas pergi ke rumah sakit. Lukanya memang tidak parah, hanya saja tangan yang terluka adalah tangan yang digunakan Rinku untuk melempar. JB kemudian memarahi Brenda. Dia berkata kalau anak-anak itu adalah investasinya. Kecelakaan kecil bisa membuatnya rugi banyak uang. Brenda berkata, dia paham bahwa mereka itu investasi, tapi JB juga harus ingat bahwa mereka hanyalah 2 orang anak-anak. Karena pertengkaran tersebut, hubungan JB dan Brenda menjauh. Hari uji coba akhirnya tiba. Sebelum berangkat, JB meminta maaf atas perlakuan buruknya kepada Brenda. Brenda menjawab, dia bisa menghadapi kemarahan JB. Hanya saja dia tidak suka sisi JB yang lebih mendahulukan kesempatan bisnis di atas segalanya. Di dalam mobil, Rinku bertanya kepada Tom House apakah mereka bisa melakukannya. Tom House menjawab, hal itu tergantung dari apa yang dipikirkan. Karena tidak menemukan lapangan yang bisa digunakan, mereka memutuskan menggunakan parkiran mall sebagai tempat uji coba. Semua media dan 24 pencari bakat datang untuk menyaksikan Dennis dan Rinku. Seluruh masyarakat India antusias menonton siaran langsung dan berharap perwakilan mereka bisa memberikan hasil yang memuaskan. Sebelum dimulai, JB memberitahu bahwa Dennis dan Rinku telah berlatih selama 10 bulan dan sebelumnya belum pernah bermain baseball. Dennis maju pertama untuk melempar. Kecepatannya bagus, hanya saja lemparannya masih liar. Selanjutnya Rinku, jika tenang dan fokus, biasanya dia bisa melempar dengan baik dan tepat sasaran. Tapi kali itu tidak ada satupun lemparannya yang strike. Sepertinya Dennis dan Rinku merasa tertekan sehingga performa mereka buruk. Dengan penampilan seperti itu, tidak ada satupun pencari bakat yang tertarik untuk memberikan kontrak. Chang si investor ingin memperpanjang kontrak program pencarian bakat $1 Million Arm yang sudah terkenal untuk 3 tahun ke depan, tapi Chang tidak akan memberikan kesempatan lagi untuk Dennis dan Rinku. Uji coba hari itu ramai dibicarakan di berbagai media olahraga. Banyak pihak menganggap JB melakukan publikasi berlebihan tentang 2 anak India berbakat. JB mengatakan pada Brenda bahwa dia menyesal sudah jadi orang yang buruk untuk Dennis dan Rinku. Lalu Brenda bertanya, apakah JB akan memberikan mereka kesempatan lagi? JB menjawab tidak mungkin. Dari situ, Brenda kembali merasa kesal. Menurutnya, apa bedanya situasi saat ini dengan JB yang dulu melawan ketidakmungkinan dengan mencari bakat ke India? Dennis dan Rinku dipilih dan dijadikan pemain baseball. JB telah memberikan mimpi pada mereka, tapi dia juga yang menghancurkannya. Setelah merenungi perkataan Brenda, esoknya JB dan Ash menemui Chang untuk meminta kesempatan uji coba kedua. Chang tidak mau. Memberikan kesempatan kedua akan membahayakan investasi masa depan acara pencarian bakat mereka. Akhirnya, JB bertekad memberikan uji coba kedua meski tanpa bantuan sponsor dari Chang. Sekembalinya ke kantor, mereka menghubungi para pencari bakat untuk memberitahu bahwa mereka akan melakukan uji coba kedua. Namun, kegagalan sebelumnya membuat para pencari bakat itu tidak lagi tertarik. Tidak menyerah, JB mendatangi satu persatu pencari bakat yang dia tahu. Tapi hasilnya tetap sama. Hingga kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan Ray. Ray mengajaknya makan dan memperkenalkannya pada seorang pencari bakat bernama Walter. Sebelumnya, Walter tidak datang melihat uji coba pertama. Meski terlihat seperti kebetulan,
Namun saat itu, Ray sedang memberikan JB kesempatan untuk mengundang Walter pada uji coba kedua. Malamnya, JB diberikan kejutan oleh Dinesh, Rinku, dan Amit. Mereka menyiapkan makan malam dengan tema India dan juga Brenda yang berdandan menggunakan pakaian India. JB pun merasa terharu. Mungkin untuk pertama kalinya, mereka mendengar JB mengatakan terima kasih dan merasa bangga kepada mereka. Hari berikutnya, sebelum berangkat untuk uji coba kedua, JB melihat Dinesh, Rinku, dan Amit sedang berdoa. JB yang biasanya tidak peduli, kali itu dia ikut berdoa bersama mereka. Uji coba kedua ini tidak banyak pencari bakat yang hadir, tapi ternyata Chang hadir untuk menyaksikan. Ray dan Tom House juga datang untuk memberi dukungan. Dan yang lebih membuat JB senang, Brenda juga datang. Melihat Dinesh dan Rinku sedikit gugup, JB memerintahkan Amit untuk memberikan kata-kata penyemangat pada mereka. Kepada Dinesh dan Rinku, Amit bercerita bahwa seumur hidupnya dia ingin menjadi pemain baseball. Namun dia tahu hal itu tidak mungkin. Tapi kini Dinesh dan Rinku bisa menjadi inspirasi anak-anak kecil di India untuk bermimpi menjadi pemain baseball. Sebab itu, mereka harus bisa membanggakan keluarga dan semua orang yang mendukung mereka. Akhirnya, Dinesh dan Rinku membuktikan kemampuan mereka. Singkat cerita, hanya dengan 10 bulan berlatih, mereka berhasil mendapat kontrak dari tim Pittsburgh Pirates. Mereka menjadi atlet India pertama yang dikontrak klub Liga Utama Amerika. Sedangkan Amit kembali ke India untuk menjadi pelatih baseball. Lalu JB melanjutkan program $1 Million Arm, menikahi Brenda dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Seperti itulah kisah tentang seorang agen pencari bakat yang nekat mencari pemain baseball di pelosok India demi menyelamatkan perusahaan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.